sehat, tetap semangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak ajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus tuh baik banget ya. Buktinya kita masih diberkati sampai sekarang. Kita masih dikasih makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesempatan berkumpul bersama papa mama, kesempatan untuk beribadah, serta kesehatan. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita, kakak mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian dari KC9, Tuhan Pencipta Alam Semesta. Kita nyanyiin bait 1 dan bait 2 ya. Sungguh besar karunia yang Kau beri, kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia yang boleh kami rasakan hari ini sehingga kami bisa beribadah bersama lewat video ini. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah, kami mau mendengarkan firman-Mu, tolong kiranya sertai kami, berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik dan benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam tangan-Mu saja. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian dari KC 140, firman-Mu pelita bagi kakiku. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini Engkau telah kumpulkan kami di dalam ibadah online pada hari Minggu ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami dari ibadah awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum baca Alkitab, kakak ada clue nih buat adik-adik tentang bacaan kitab hari ini. Kira-kira apa ya adik-adik bacaannya dan tentang apa nanti yang akan diberitakan firman oleh kakak Stefani nanti. Cluenya itu berada di Perjanjian Baru. Ayatnya itu berada di Perjanjian Baru. Dan yang kedua, tokohnya itu merupakan rasul yang tetap memberitakan Injil pada saat ia di penjara. Kira-kira siapa ya adik-adik ya yang akan nanti kita baca? Ayo, ada yang tahu nggak nih adik-adik? Udah pada ketemu belum nih? Jawabannya apa yang dimaksud kakak? Kalau belum, kakak kasih tahu nih jawabannya. Jawabannya itu adalah Rasul Paulus. Nah,
Rasul Paulus ini merupakan pengikut Yesus yang tetap memberitakan Injil walaupun dia di penjara. Ayatnya ini merupakan bacaan kita pada minggu hari ini, yaitu terambil dalam Efesus 3 ayat 1-13. Ayo kita baca. Udah ketemu belum kitabnya? Kalau udah ketemu, yuk kita baca sama-sama. Kakak di ayat pertama, adik-adik di ayat kedua, dan seterusnya sampai ayat 13. Di ayat 13 kita baca bareng-bareng ya. Yuk, kita mulai. Efesus 3 ayat 1-13. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah ditulis di atas dengan singkat. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sama-sama, sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Setelah membaca Alkitab, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Stefani. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, seperti tadi yang sudah dibacakan oleh Kak Bella, ayat Alkitabnya dari Efesus 3, ayat 1 sampai dengan ke-13. Nah, adik-adik sudah tahu ya, tokoh Alkitabnya kira-kira siapa ya? Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang salah satu tokoh Alkitab yang sudah sering kalian pasti dengar, ya, seorang rasul yang memberitakan firman Tuhan yang tadinya dia itu tidak mengenal Kristus. Dia melakukan hal yang jahat terhadap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tapi akhirnya dia bertobat, dia mengikut Kristus dan menjadi pengikut Kristus yang setia. Dia memberitakan firman dalam keadaannya yang seperti apapun, dia tetap memberitakan tentang Kristus. Kira-kira siapa ya? Adik-adik udah bisa nebak belum nih? Ya benar, kalau ada yang menebak Rasul Paulus, benar, tokohnya hari ini adalah Rasul Paulus. Seperti tadi yang disampaikan dari Efesus 3 ayat 1-13, firmannya hari ini bercerita tentang Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus ini menulis surat kepada jemaat di Efesus. Pada saat itu keadaannya Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara, adik-adik. Di dalam penjara, kalau di dalam penjara tuh kira-kira kayak gimana ya? Pasti ada perasaan sedih, takut gitu ya. Apalagi Rasul Paulus di penjara karena dia memberitakan tentang firman Tuhan, bukan melakukan hal yang jahat. Nah,
sekalipun Rasul Paulus dipenjara, tetapi Rasul Paulus tidak merasakan takut atau merasakan sedih adik-adik, tapi Rasul Paulus tetap bersuka cita. Dia tetap menyatakan kebaikannya Tuhan, dia tetap memberitakan tentang Kristus kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, adik-adik, melalui firman hari ini, melalui kisah Rasul Paulus, mau mengingatkan kita nih adik-adik, bahwa sekalipun apapun gitu ya keadaannya, apalagi pada saat keadaan seperti ini nih, keadaan pandemi seperti ini, Tuhan mau kita tetap memberitakan kebaikannya Tuhan dalam kehidupannya kita. Nah, kalau Rasul Paulus menceritakan kebaikannya Tuhan dengan dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun dia di penjara, dia tetap menceritakan hal-hal baik yang dia terima kepada jemaat di Efesus. Nah, kalau adik-adik ya, apa sih hal-hal baik yang bisa adik-adik ceritakan kepada orang lain tentang Kristus, adik-adik? Nah, adik-adik masih bisa merasakan nafas kehidupan, bangun pagi, kemudian adik-adik masih dalam keadaan yang sehat, yang kuat. Adik-adik masih bisa merasakan makanan masakan mama. Nah, adik-adik harus syukuri hal-hal itu. Dan bagaimana caranya untuk bersyukur juga adik-adik? Tuhan tuh sudah begitu baik kepada kita. Dia memberikan kasihnya kepada kita. Hal-hal yang tadi tuh seperti yang tadi, salah satu contohnya. Tapi Tuhan juga tidak mau kita hanya merasakan kasihnya untuk diri kita sendiri. Tuhan mau kita membagikan kasihnya kepada orang-orang di sekeliling kita. Gak hanya keluarga kita saja, gak hanya teman-teman kita, tapi semua orang, adik-adik. Ya, gimana caranya sih? Bisa dengan berdoa. Kita bisa mendoakan teman-teman kita yang udah lama nih adik-adik gak bertemu dengan teman-teman adik-adik karena sekolahnya juga online di rumah. Kita bisa berdoa, mendoakan teman-teman kita, mendoakan ibu guru kita, mendoakan bangsa dan negara kita, presiden, wakil presiden, gitu, orang-orang yang tertimpa musibah di luar sana. Kita bisa mendoakan mereka, atau kita juga bisa berbagi kasih dengan cara apa? Dengan cara menyisihkan sedikit berkat yang sudah Tuhan kasih buat kita. Kita bisa menabung, kemudian kita bisa berikan. Nah, adik-adik, selain itu, kita juga bisa mempergunakan mulut yang sudah Tuhan ciptakan ini untuk memberitakan firman Tuhan. Dengan cara apa? Memperkatakan hal-hal yang benar, memperkatakan hal-hal yang baik. Itu tidak hanya menyenangkan hatinya Tuhan, sudah pasti ya, Tuhan senang kalau kita memperkatakan hal yang baik, memperkatakan hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi itu juga pasti menyenangkan sesama kita, menyenangkan teman-teman kita yang mendengar, menyenangkan mama papa dan orang lain. Selain itu, kita juga memakai nih tangan kita yang sudah Tuhan ciptakan untuk menolong sesama kita. Salah satunya tadi ya, yang seperti kakak contohkan, berdoa. Kita bisa memakai tangan kita untuk mendoakan sesama kita. Nah, adik-adik, jadi dari firman hari ini, Tuhan mau mengingatkan kita untuk memberitakan kasih-Nya, untuk menyatakan kasih-Nya Tuhan. Tidak hanya kita terima saja kasih-Nya Tuhan, tetapi kita juga harus membagikan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk sesama kita, adik-adik. Supaya apa? Supaya kembali lagi nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, firmannya hari ini selesai. Dari mana tadi? Ayo, dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Tokohnya siapa? Nah, tokohnya Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di mana? Kepada jemaat di Efesus. Nah, hari ini aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah membuat pembatas Alkitab. Ayat hafalannya dari Mazmur 9 ayat 2. Mazmur 9 ayat 2. Kakak bacakan ya untuk adik-adik. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah,
Kata-katanya ditulis Mazmur 9:2, kemudian ayatnya adik-adik tulis. Adik-adik boleh buat pembatas Alkitab yang bagus, sekreatif adik-adik. Boleh itu di karton, boleh itu di buku tulis, kemudian adik-adik hias. Nah, lalu nanti boleh dikirim ke Kak Stefani atau ke kakak layan di sektor kalian masing-masing, ya. Oke, hari ini firmannya sampai di sini. Semoga tidak hanya adik-adik dengar, tetapi boleh adik lakukan dimanapun adik-adik berada ya, supaya nama Tuhan kembali lagi tadi dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Nah, gimana firman yang disampaikan oleh Kak Stefani tadi? Bagus banget ya, tentang Paulus yang dipenjarakan, lalu dia masih tetap memberitakan Injil. Nah, sekarang kita untuk mengakhiri firman-Nya, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas hari ini yang Engkau telah sampaikan firman-Nya melalui Kak Stefani. Kiranya firman yang telah disampaikannya itu dapat menjadi berkat dan menjadi teladan untuk kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau memimpin kami setelah firman ini. Haleluya, amin. Nah, setelah kita berdoa, kita kembali lagi ke Kak Eca untuk menyelesaikan ibadah pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian dari KC 184, Bermacam-macam Anak. Kita nyanyiin bait 1 dan bait 4 ya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Berempat. Ya, di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya, sebagai anaknya kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji namanya. Nah adik-adik, sekarang kita udah ada di penghujung ibadah. Tapi sebelum kakak akhiri ibadahnya, kakak mau ngasih 2 pengumuman. Yang pertama, seperti biasa, untuk aktivitas adik-adik nanti dikirim ke nomor kakak layan sektor masing-masing ya. Jadi adik-adik foto aktivitasnya atau di videoin, terus adik-adik kirim ke nomor kakak layan masing-masing. Tapi kalau misalkan adik-adik gak punya nomornya, adik-adik bisa kirim ke nomor kakak layan yang ada di akhir video ini. Oke, yang kedua itu tentang persembahan ya. Persembahan adik-adik nanti dikasih ke papa mama, digabungin sama ibadah umum. Nanti biar papa mama yang kasih ke gereja bersama dengan persembahan adik-adik, seperti itu. Oke, kita mau akhiri ibadah, tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian, Oh Berkati Kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu sehingga kami bisa beribadah lagi bersama-sama dengan yang lain.
Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tolong kiranya Kau tetap sertai kami, tetap jaga kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ampuni kami juga jika pada ibadah tadi kami masih kurang fokus, kami masih sibuk dengan diri kami sendiri sehingga menyakiti hati-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Bye.